Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi. Ini maksudnya suatu studi untuk mencari tema-tema utama ya, yang muncul dalam satu kitab. Kita masih dalam kitab Nabi Yehezkiel. Ini sudah tema yang ke-18 dan kita ambil dari pasal 23 tentang suatu cerita. Ini cerita semacam analogi begitu. Cerita tentang, ini judul LAI bikin ini, kakak beradik Ohola dan Oholiba. Ini hanya cerita aja, tapi ada persamaannya. Analog itu kesamaannya ada. Itu kesamaannya ini nanti kita akan melihat ya. Ceritanya kelihatannya ya seperti ada banyak orang kritikus itu bilang ini ceritanya jorok gitu, karena soal-soal perjinahan. Ini dua kakak beradik ini, si Ohola dengan si Oholiba. Tapi kita harus paham ya bahwa mengapa analoginya tuh model seperti ini gitu, ditaruh dalam kitab suci begitu. Kita harus lihat perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa di Gunung Sinai itu adalah jenis perjanjian suami dengan istri. Nanti kita akan melihat. Itu sebabnya Yahweh, istrinya Yahweh itu ya Israel. Ya kalau nanti Yesus itu mempelai anak domba, itu secara khusus Yerusalem baru itu mempelai anak domba Israel ya. Nah jadi cerita ini ya tentu tidak harus kita baca secara harfiah jadinya dipahami seperti itu. Tapi ini suatu analogi ya, bahwa bagaimana Israel itu Ohola itu kakaknya itu simbol daripada atau disamakan dengan Samaria, ibu kota kerajaan Israel yang utara itu yang biasa disebut Israel ya, yang akhirnya dibuang ke Asyur di tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian Oholiba itu disamakan dengan Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda yang selatan itu, yang dua suku itu hanya Benyamin dengan Yehuda tentu. Nah itu nanti dibuang ke Babel itu tahun 586 sebelum Masehi. Jadi duluan kerajaan utara itu 100 tahun lebih lah duluan. Nah ceritanya yang tidak usah kita baca secara ini. Pendeknya intinya ini ada dua orang kakak beradik ya. Dikatakan ayat 3 mereka bersundal di Mesir. Jadi di Mesir pun sudah bersundal ini, berjinah ya, ini kakak beradik ini, si Ohola dan Oholiba. Ini satu ibu dibilangnya situ, karena memang Israel itu kan ya satu bangsa ya, satu keturunan ya, keturunan Yakub. Jadi mereka dikatakan di sini di Mesir pun mereka sudah bersundal ya. Ketika Tuhan datang, padahal Tuhan bilang di sini bahwa mereka, ayat 4, mereka aku punya. Mengapa Tuhan bilang mereka aku punya? Karena Yahweh ya melalui perantaran Musa membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, kita tahu itu, membawanya ke Gunung Sinai, perjalanan 3 bulan kurang lebih itu, dan berdiam di Gunung Sinai kurang lebih 11 bulan untuk mengikat suatu perjanjian. Ya, bagaimana ini luar biasa perjanjiannya di atas Gunung Sinai itu, Tuhan turun dalam api, sangkakalan sebagainya, dan disitulah dibikin perjanjian bahwa 3 sebenarnya intinya. Kalau kita lihat Keluaran 19:20 itu intinya Israel akan menjadi umat sayangan Tuhan, menjadi bangsa yang kudus, dan menjadi raja-raja dan imam-imam untuk menjadi membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa dan bawa bangsa-bangsa kepada Yahweh. Itu tugas imam perantara. Raja-raja itu karena Israel akan menjadi kepala, yang bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Nah, jadi ini suatu perjanjian yang sakral ya, perjanjian yang luar biasa. Tuhan ikat, Yahweh ikat dengan bangsa Israel. Dan sifat perjanjian ini nanti coba dulu, atau langsung aja kita lihat dulu di sini ya, di dalam Yeremia 31 ayat 31. Ini saya baca versi ILT ya, kalau dalam versi LAI tidak terlalu kelihatan istilah suami istrinya itu. Ya, coba dulu kita lihat di sini ya. Ayat yang ke
31 atau langsung aja kita baca 31 atau 32 ya kita baca lah. Bukan seperti atau baca terus 31 ya. Aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ini maksudnya perjanjian lama. Karena Israel sudah melanggar perjanjian lama, maka Tuhan Yahweh itu bikin lagi satu perjanjian yang baru. Ya, ingat ya, perjanjian baru utamanya itu dibikin Yahweh untuk Israel ya. Karena sudah dilanggar yang lama. Tapi karena Israel menolak, kita tahu waktu Yesus datang itu, maka Yesus mengadakan perjanjian baru. Nanti kita lihat sebentar ya. Dikatakan di sini, perhatikan, aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang terhadap perjanjianku ini mereka telah melanggarnya. Walaupun, perhatikan, aku telah menjadi suami bagi mereka. Istilah Ibrani di sini memang bisa diterjemahkan suami, bisa diterjemahkan Tuhan. Ya, artinya menguasai lah ya. Maka di sini dikatakan dalam analoginya ini, mereka aku punya si Ohola dan Oholiba itu ya, Ohola kakaknya ya. Nah, jadi sifat perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu sifatnya bersifat suami dengan istri. Yahwehnya suaminya, istrinya itu Israel. Itu sebabnya cerita kesamaannya, analoginya ini dibikinlah cerita perempuan yang berzina ya. Tapi kalau nanti perjanjian baru ya yang diikat antara El Elyon melalui perantaraan Yesus dengan umat percaya, gereja, itu bersifat nanti bapa dengan anak. Makanya anak itu kalau udah dewasa, dia akan menerima waris ya. Nanti kita nggak terlalu bicara terlalu dalam itu ya. Pendeknya mari kita dulu lihat ceritanya ini ya. Cerita daripada ini panjang juga ceritanya ya. Ada berapa pasal ini ya? Berapa ayat? Ada 49 ayat ceritanya. Cerita si Ohola dan Oholiba ini ya. Ya. Jadi ceritanya pendeknya dimulai dulu cerita dari si Ohola, kakaknya ini. Ya, dikatakan di sana dia sudah berzina dari Mesir, di Mesir pun ya. Sudah berzina dia ya, sudah bersundal dibilang di situ ya. Bagaimana mereka bersundal? Nah, dikatakan di sini ayat 5, ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya kepada orang Asyur. Ini kita ceritanya Ohola dulu ya, kakaknya itu ya. Nanti Oholiba dari ayat yang ke-11 baru Oholiba. Ini kita masih ayat yang cerita ayat atasnya itu si Ohola ya, yang kesamannya dibilang Samaria, kerajaan utara ya. Dikatakan di sini dia berzina dengan orang Asyur ya. Pahlawan-pahlawan perang berpakaian kain ungu tunga, bupati-bupati dan sebagainya. Apa maksudnya ini berzina ini? Tentu bukan maksudnya secara harfiah berzina ya. Karena ini kan Asyur itu ya cerita ini kan hanya semacam ya analogi lah begitu ya. Berzina itu di sini dijelasin apa maksudnya ayat 30 ya. Karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa. Jadi Israel itu kerajaan utara itu dia mengandalkan Asyur. Mengandalkan bukan hanya Asyur, bangsa-bangsa lain lah. Jadi karena ini kan ya harusnya dia mengandalkan Yahweh, karena Yahweh dia seperti istri mengandalkan suaminya. Ini dia mengandalkan bangsa-bangsa lain. Itu dipandang berzina. Kalau Alkitab bilang begitu, ya. Jadi bukan berzina secara fisik itu kayak laki-laki perempuan, bukan itu maksudnya. Berzina atau bersundal di sini artinya mengandalkan sesuai dengan ayat yang 30 ini. Kemudian apalagi pengertian berzina itu atau bersundal itu? Dikatakan di sini, dan menajiskan diri, di sama 30 juga ya, dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Jadi berhala-berhalanya orang Asyur, Israel nyembah. Itu juga berzina. Jadi ada dua pengertian berzina atau bersundal itu ya. Pertama, Israel mengandalkan bangsa-bangsa lain, Asyur dalam kasus ini. Yang kedua, Israel menyembah berhala-berhala bangsa-bangsa lain itu, ya.
Ini memang Israel juga ini memang dari Mesir udah dia lakukan itu, ya. Di Mesir udah ada berhala-berhala Mesir yang disembah oleh Israel, dan bahkan kalau kita baca itu Kisah Para Rasul pasal 7, khotbahnya Stefanus, itu selama 40 tahun di padang gurun itu Israel generasi pertamanya itu memang menyembah berhala. Bahkan bukan hanya mulai di anak lembu emas yang waktu Musa masih di atas gunung Sinai mereka minta dengan Harun, bukan di situ mulainya. Dari Mesir udah nyembah berhala dari Mesir, terus keluar Tuhan bikin perjanjian, masih terus menyembah berhala, ya. Jadi ya memang sudah kelakuannya begitu, ya. Oke lah. Kemudian Tuhan memberikan disiplin, ya, kepada Ohola, ini si kakaknya si Samaria itu, kerajaan utara. Apa disiplinnya? Ini dikatakan ayat yang ke-9. Aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur. Karena memang itu di situ kerajaan utara mengandalkan Asyur, menyembah berhala-berhala Asyur. Tuhan caranya mendisiplin, aku serahkan engkau ke sana. Dibuanglah. Di tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara jatuh ke tangan Asyur dan dibuang itu, ya. Nah, itu tidak kembali seperti nanti yang Oholiba adiknya yang Yehuda yang kerajaan Yerusalem itu, ya. Mereka terus kayak diaspora begitu, ya, melanglang buana kemana-mana. Tapi nanti emang di akhir ada perjanjian juga bahwa Tuhan akan kembalikan semua orang Israel, ya. Bahkan seluruh Israel akan diselamatkan. Tapi itu nantilah. Pendeknya begitulah disiplin Tuhan kepada kerajaan utara, kerajaan Israel yang ibu kotanya Samaria, si Ohola ini buang ke Asyur, ya. Nah, di ayat 11 mari kita masuk cerita si Oholiba, adiknya dibilang itu Yerusalem, ya, karena dia dua suku aja di situ, ya, suku Yehuda dan juga suku Benyamin. Dikatakan di ayat 11 saya baca, walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, artinya si Oholiba ini ngelihat si Ohola itu sudah dibuang, didisiplin Tuhan, dibuang ke Asyur, ya. Karena memang kerajaan Yehuda kan belum dibuang itu. Tahun 722 lebih dulu itu dibuang. Kemudian 100 tahun kemudian baru si kerajaan Yehuda, raja terakhirnya Sedekia itu yang dibuang ke Babel, ya. Tapi jadi si Oholiba ini adiknya ini kerajaan Yehuda ini udah lihat bahwa kakakku udah dibuang. Dia juga bikin kelakuannya sama aja. Dibilang begini, ia lebih birahi lagi dan persundalannya bahkan dikatakan gini, melebihi lagi dari kakaknya. Jadi si Oholiba ini Yerusalem bersundal juga, ya, dengan pengertian mengandalkan bangsa-bangsa dan menyembah berhala bangsa-bangsa. Itu ingat ya pengertiannya bersundal atau berzina itu. Udah dia lihat kakaknya begitu, Samaria, dia bikin lagi. Lebih gawat katanya malahan itu, ya. Di sini dikatakan dia berahi kepada orang Asyur juga. Tapi yang secara khusus dikatakan di sini orang Babel dari Kasdim. Ya, tanah di sini dikatakan di ayat yang ke-16, ya, ayat 15 juga dibilang Babel. Nah, disiplin Tuhan sama. Aku serahkan kau kepada kekasih-kekasihmu orang Babel itu. Dengan cara ya Tuhan buang. Tahun 586 di zaman Raja Sedekia, Yerusalem hancur. Ya, bait sucinya hancur, temboknya juga hancur, ya. Rumah-rumah istana juga hancur, rumah-rumah pembesar juga hancur. Udah reruntuhan lah, ya. Ini karena penyembahan berzina, dalam arti mengandalkan bangsa-bangsa lain dan menyembah berhala bangsa lain itu, ya. Selesailah dulu ceritanya ini, ya. Awal ini saya ambil secara ringkas saja, ya. Kemudian ada cerita berikut. Ini selesai sampai ayat yang ke-35. Ada cerita berikut di sini di ayat ke-36. Katakan begini. Poin berikut, ya. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, maksudnya kepada Nabi Yeskel, ya. Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba,
ya. Menghakimi itu istilah Ibrani itu di sini syafat itu artinya to judge, menghakimi atau govern, memerintah, atau mengucapkan kata-kata yang melawan. Itu menegur dengan tegas kayak gitu ya. Disuruh itu Nabi Yeskil ditantang sama Tuhan. Mau nggak kamu menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan, disuruh beritahukan, diberitahukan istilah Ibrani nagat, di sini kata kerja itu declare, menyatakan secara publicly, secara terbuka, itu artinya nagat itu ya, atau stand boldly, dengan berdiri dengan berani menentang itu. Ini permintaan atau tantangan dari Yahweh kepada Nabi Yeskil. Mau nggak kau ini? Ya, dan itu Yeskil menjawab ya, karena memang cerita dalam kitab Nabi Yeskil ini ya ada 3 bagian. Bagian pertama itu teguran-teguran terhadap kerajaan Yehuda, karena Yeskil itu di zaman itu hanya kerajaan Yehuda yang masih ada. Kemudian ada teguran kepada bangsa-bangsa dan ada tindakan pemulihan. Jadi Yahweh menantang atau mengajak atau memerintahkan juga supaya engkau menghakimi itu si Ohola dengan Oholiba, umat Tuhan itu yang sudah berzina ya, dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menyembah berhala itu. Kemudian di ayat yang ke-45 ini ditegaskan perihal menghakimi ini. Dikatakan di sini begini, tetapi orang-orang yang benar, saleh, akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzina dan yang menumpahkan darah. Jadi emang nggak hanya berzina aja, menumpahkan darah itu artinya janda-janda, anak yatim, orang-orang yang miskin, yang susah itu ditindas lah. Ada penindasan sosial kayak begitu ya, dibilang penumpahan darah. Nah oke lah, kita tutuplah dulu ceritanya ini ya, secara garis besar saya melihat itu intinya 2 ya. Yang pertama soal perjinahannya si Ohola dan Oholiba, artinya perjinahannya si Samaria ya, kerajaan utara dan kerajaan selatan, dengan pengertiannya perjinahan itu artinya mengandalkan bangsa-bangsa dan menyembah berhala-berhala bangsa-bangsa lain itu. Yang poin kedua yaitu orang-orang benar atau Nabi Yeskil secara khusus ditantang atau diperintahkan sebenarnya hakimi mereka, beritahukan dosa-dosanya. Mau mereka mau dengar atau enggak itu enggak masalah ya, karena ini Yeskil di bagian-bagian lain, pasal-pasal lain, bahkan Yeskil itu diangkat jadi penjaga. Nanti kita sampai ke pasal itu, pasal 33 itu kayaknya. Bahwa kalau engkau datang firman dariku, ada orang jahat, Tuhan bilang peringatkan dia. Dan kalau engkau nggak peringatkan itu orang jahat itu mati karena dosanya, tapi kutuntut darahnya daripadamu, kata Tuhan. Jadi artinya sebagai seorang nabi atau seorang orang benar dituntut itu kau nyatakan. Nanti kita lagi perjanjian baru juga ya, karena dalam kekristenan ini ada banyak nih orang ngomong jangan menghakimi ya, karena supaya dosa-dosanya, kebusukannya itu nggak dibongkar gitu. Nanti kita lihat itu ya, nanti kita sampai masuk kepada situ. Yang penting di sini orang benar atau nabi harus dengan berani. Walaupun akibatnya ya mau didengar atau enggak masalah. Ya, tapi yang penting orang Israel itu tahu ada nabi di sini. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, mari kita masuk ke dalam perjanjian baru. Ya, karena ini masalahnya kan Israel itu sebenarnya simbol daripada gereja. Israel menyimbolkan gereja sebagai umat Tuhan. Ya. Nah, saya mulai dulu dengan soal menghakimi nih, ya. Karena di dalam kekristenan udah terlalu banyak itu omongan-omongan jangan menghakimi. Artinya orang kalau berbuat salah misalnya, siapapun itu ini hamba Tuhan bikin salah, udah biarin aja, ya. Pokoknya itu urusan dia dengan Tuhan. Kayak begitulah kalimat-kalimat itu
apalah senjata itu untuk supaya orang-orang yang benar dalam arti dia nggak ambil bagian ya dengan dosa-dosa dalam kekristenan nih. Jangan juga udah dia negor menyatakan kesalahan, dia juga ngambil bagian, sama aja gitu ya. Itu maling teriak maling, nah itu jangan begitu ya. Nanti kita lihat dulu sebentar. Kita lihat dulu Paulus katakan itu ya. Saya harus bedakan antara menyatakan kesalahan dengan menghakimi. Itu bedanya kayak langit dengan bumi juga itu. Mari kita lihat ya. Menyatakan kesalahan itu perintah bahkan. Paulus bilang begini dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua itu. Coba baca ya. Pakai lain. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi, orang di sini maksudnya dunia kekristenan maksudnya. Karena Paulus nggak suruh negor orang di luar dunia kekristenan, bukan, ini disuruhnya beritakan firman kepada gereja terutama. Ya, bahkan kalau penatua itu tegur dia di depan orang supaya yang lain tuh takut gitu, ya. Di bagian lain di Timotius juga. Jadi sini akan datang waktunya orang tidak dapat lagi mendengar ajaran sehat, tetapi mereka artinya ini dunia kekristenan di sini akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi memang orang-orang akan datang waktunya, dan saya yakin sudah datang. Di mana orang-orang yang ngomong damai sejahtera, yang nggak negor, pokoknya ngomong yang baik-baik, tenang aja lah, Tuhan berkati engkau, semuanya yang enak-enak itu buat telinga, itu yang didengar. Tapi kalau teguran, enggak. Tapi sekali lagi ya, perintah, nyatakanlah yang salah, tegurlah, nasihatilah. Itu bukan berarti orang lain, itu bukan urusan kita. Ini orang mau dengar atau enggak, ya umat Tuhan mau dengar atau enggak, itu bukan urusan kita. Urusan kita nyatakan aja apa yang salah. Dengan catatan begini ya, jangan, karena dalam kekristenan ini kan orang sudah jatuh. Karena 3 ajaran sesat itu, Yezebel, Biliam, Nikolaus. Yezebel itu merampas otoritas, karena gereja itu sebenarnya otoritasnya otoritas hayat ya. Yesus memimpin gerejanya, gereja mula-mula itu Yesus langsung memimpin gerejanya melalui roh pemberi hayat tuh, Roh Kudus. Makanya dalam Kisah Para Rasul ada 70 kali yang hanya 28 pasal itu, 70 kali istilah roh muncul begitu ya. Karena memang Roh Kudus yang mengatur semuanya, memerintah, bisikan roh, melarang. Bahkan Paulus pun dilarang, ya, jangan beritaan ke Asia, beritaan ke Eropa, itu kota pertama Filipi kalau nggak salah ya. Jadi ajaran Yezebel ini sudah merajalela dalam kekristenan. Terus ajaran Bileam, dagang. Oh ini cari untung ini, orang dalam pelayanan cari untung. Banyak kaya dari ada keuntungan. Nah, walaupun dia bilang, ini berkat Tuhan, terserah lah. Kemudian Nikolaus menaklukkan kaum awam. Jadi dalam kekristenan dirampas itu murid-murid ikut dia. Makanya gereja itu dicabik-cabik. Kalau dalam Kisah Para Rasul 20 dia bilang itu serigala ganas menyerang para pemimpin, sehingga pemimpin ini mencabik-cabik gereja. Sebagian ikut Sianus, sebagian ikut Canus, sebagian ikut, adalah langsung namanya ya, Lutheran, Calvinis, atau Mennonite, atau Wesleyan, macam-macam sesuai nama yang mencabik-cabiknya itu ya. Pengikutnya juga ya termasuk. Nah, di sini Paulus nyatakan kalau salah itu, tapi kita jangan ambil bagian ya dengan itu semua ya. Jangan ambil, kalau kita cari untung juga dalam pelayanan, ajarin ajaran Bileam, dagang juga. Itu namanya maling teriak maling, ya. Nggak boleh begitu, ya. Kalau memang benar kita dipanggil Tuhan, nyatakan kita di luar itu, di luar sistem itu, ya. Kita nyatakan yang salah. Nggak usah takut, orang di situ perintah Tuhan kok. Bahkan Paulus sih mencontohkan, dia bukan hanya nyuruh Timotius, dia sendiri melakukannya. Yang ditegur itu Petrus, bukan orang main-main. Petrus itu kan lebih senior daripada si Paulus kan duluan. Bahkan Petrus itu paling, ya katakanlah di atas rasul yang 12 itu kan dia kayak yang terutama gitu ya. Itu Petrus di surat Galatia pasal 2 itu ayat yang ke-11 ini sampai yang ke-14 lah ya. Ditegur masih, karena Petrus itu waktu dia datang, karena ada datang grup Yakobus, dia
nggak mengundurkan diri, dia nggak mau bergaul dengan bangsa-bangsa lain, kayak munafik gitu ya. Kalau waktu nggak ada si grup Jakobus ya dia makan bersama, bersekutu dengan bangsa-bangsa lain. Itu datang ini, dia tersakut. Tapi banyak yang terseret dengan kemunafikannya katanya di sini. Termasuk Barnabas juga terseret dari teman Paulus itu. Makanya langsung Paulus bilang ya, perhatikan ayat 14 ini ya. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Artinya teguran Paulus tuh enggak diam-diam, enggak bisik-bisik gitu. Karena dalam bahasa Kristen ada, kalau negor tuh 4 mata katanya. Mereka main comot-comot ayat aja. Ngomongnya si penjahat, katakanlah pencuri, perampok ini, ngomongnya di depan umum, dengan ajarannya, dia bawa orang, bawa lagi, tarik lagi duitnya dan sebagainya. Tapi kalau ditegur bilang, nggak boleh, ambil ayatnya, tegur 4 mata katanya, 4 mata. Jadi nggak ada begitu ya. Di sini Paulus tegur di depan orang, karena perbuatan Petrus juga udah bikin semua orang jadi keseret, termasuk Barnabas, kemunafikannya Petrus. Ya, jadi Paulus apakah dia menghakimi? Enggak. Dia melakukan itu demi kebenaran Injil, menyatakan yang salah, terang-terangan itu. Karena kalau menghakimi ini, sebelum ambil kesimpulan ya, menghakimi itu nggak mungkin di zaman Paulus itu menghakimi. Nggak ada di situ otoritas, katakanlah hierarki. Ya, Nikolaus itu. Kalau dalam kekristenan yang bisa menghakimi itu para pemimpin itu tuh. Entah kepala sidang namanya, entah eporus, entah apa namanya itulah. Ketua sinode atau dia bisa menghakimi. Artinya apa? Dia bisa menyatakan kesalahan dan mengambil vonis. Itu kan hakim kan? Hakim kan gini. 3 bulan, gitu kan, artinya disalahkan dulu pasal-pasalnya ini, setelah itu diketok, engkau kena 3 bulan hukuman. Tapi kalau saya misalnya, saya itu tidak punya jabatan apa-apa dalam kekristenan, saya hanya bisa menyatakan kesalahan, mengetok palu untuk memvonis seseorang, saya nggak bisa, karena memang saya nggak punya otoritas untuk itu. Nanti di zaman berikut baru Tuhan berikan orang otoritas kepada orang benar. Kalau dalam gereja Laodikia itu sudah lihat itu diberi tongkat otoritas ya, bukan hanya menghakimi dunia kekristenan, tapi ya bangsa-bangsa juga. Tapi sekarang kita nggak bisa menghakimi karena kita nggak punya otoritas. Kita cuma bisa menyatakan kesalahan. Makanya bedain ya, menyatakan kesalahan dan menghakimi. Justru yang bisa menghakimi itu yang punya jabatan, yang dapat uang dan jabatan dari dunia kekristenan, itu yang bisa menghakimi. Wakilnya aja kepala sidang pecat bisa kok. Ya, dia nggak hanya menyatakan kesalahan, mampunya bahkan memecat dalam jemaatnya itu ya, karena dia punya otoritas. Hasil rampasannya itu Jebel merampas otoritas. Jadi saya ambil lagi sebentar dulu, nanti ini kesimpulan ya. Ini sebenarnya kurang lebih bagaimana ini ya. Simpulannya beginilah. Gereja itu sekarang sudah jatuh, ya, pecah gereja itu. Sebenarnya nggak ada lagi gereja. Yang ada cuman pecahannya. Kalau saudara lihat kelas pecah menjadi ribuan keping. Sekarang itu gereja tuh pecahnya 40.000 denominasi. Disebut denominasi itu pecahannya. Pecah begitu luar biasa. Kan gelasnya nggak ada lagi tuh. Yang ada pecahannya. Bukan berarti Roh Kudus nggak bekerja dalam pecahan-pecahan. Kalau saudara gelas isi air gitu ya, anggap aja air itu Roh Kudus lah. Pecah dia. Kan keping-keping itu kan masih ada airnya. Ya walaupun tidak sebanyak apa kalau gelasnya utuh. Makanya gereja mula-mula ketika belum pecah, kekuatannya kan luar biasa. Dalam 200 tahun tanpa gedung, tanpa apa, nggak ada bikin begini. Dunia yang dikenal pada waktu itu sudah ditaklukkan dalam 200 tahun. Yang akhirnya bahkan Konstantin akhirnya ya takluk, tapi akhirnya ya, disitulah mulainya. Jatuhlah itu. Gereja pecah ya. Sebenarnya dari Kisah Para Rasul 20 itu dari zaman Paulus juga. Paulus di Asia Kecil sudah ditinggalin. Jadi gereja sudah jatuh. Nah, sekarang umat pilihan Tuhan. Ini ingat ya, umat pilihan Tuhan bukan orang-orang hebat dalam kekristenan. Karena orang-orang hebat dalam kekristenan itu dia punya uang, punya jabatan, punya apa semuanya. Itu karena melakukan 3 ajaran ini. Jebel, Biliam, Nikolaus. Kalau enggak, malah mungkin dia bisa begitu. Ya. Karena Yesus sudah tegas bilang, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin.
Artinya nggak boleh punya otoritas. Kursi Musa, itu konteksnya, saya lihat Matius 23 itu. Konteksnya tuh kursi Musa. Engkau nggak punya kursi Musa, engkau nggak punya otoritas apapun. Engkau hanya boleh memperlengkapi sesuai dengan Efesus 4. Itu Rasul dan Bimbingan pengajar itu hanya memperlengkapi aja. Gimana dong makan saya? Ya itu ingat saja. Nabelia bisa dari janda sarfat, bisa dari burung gagak, atau kayak Paulus bisa kerja. Pendeknya kau nggak boleh ngambil uang ngajarin persepuluhan lah, buah sulung lah, janji iman lah. Nggak ada itu. Petrus, Paulus, Yohanes nggak pernah bikin begitu. Ya. Jadi saya umat pilihan Tuhan, nyatakan apa yang salah. Mau didengar atau enggak apa-apa. Yang saya yakin sih nggak didengar. Karena orang itu kalau udah uang dan jabatan di situ, oh dia punya banyak alasan. Ini kan pelayanan saya. Ini kan gereja saya. Gereja dibilangnya, denominasi saya. Ini kan gedung saya. Itu siapa gitu kan. Nggak akan mungkin didengar. Saya belum pernah dengar. 45 tahun dalam melanglang dua kerjaan, orang yang ditegur begitu. Nggak. Kecuali ada beberapa yang saya kenal stroke dulu. Kecuali peti mati dan pengadilan Kristus, itu yang akan menghentikannya untuk membangun kerajaan sendiri itu. Karena kalau dia ditegur, enggak mungkin dia dengar. Sebab dia punya otoritas untuk apanya ya. Ya pokoknya tugas kita bukan mau dia dengar, itu nggak masalah. Tugas kita seperti Nabi Yeskiel itu, nyatakan aja apa yang, seperti yang nasihat Paulus itu, nyatakan apa yang salah. Ya, mau didengar, mau enggak apa-apa. Ya. Sebagai umat pilihan Tuhan, orang-orang sederhana yang nggak punya jabatan dalam kekristenan, tapi saudara dan saya disuruh nyatakan apa yang salah. Kita taatin Tuhan ya. Haleluya. Amin.